Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara muslim muslimat rahimakumullah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa kembali berbicara bersama Al-Quran Sofa. Ya, tentunya pada kesempatan hari ini dengan suasana yang berbeda, yaitu salah satu bulan haram, yaitu bulan Hijjah. Dan tentunya tema kali ini juga berkaitan dengan amal ibadah di bulan Hijjah. Dan tentunya pada kesempatan hari ini bergabung bersama kami narasumber yang berbeda, yaitu kali ini bersama Al-Ustaz Agus Haji Alawi Ali bin Muhammad. Beliau adalah Musaidul Mudir Al-Awal di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita mendengar dulu sedikit mukadimah tentang pembahasan kita hari ini, yaitu tentang udhiyah atau berkurban. Pada yang kita hormat kepada Ustaz Alawi. Terima kasih atas sambutannya. Saya kira kok tegang banget ya. Mestinya kan kita ngobrol santai podcast itu. Ya. Kalau seperti podcast yang lain kan gayeng atau ya kita santai saja, karena bagaimanapun hukum sendiri itu sudah tegang, sudah memberikan kesan sesuatu yang harus iltizam atau mulzim, A, B, B. Padahal kita tahu bahwa syariat itu tidak sekaku itu, ya. Karena memang sejak awal syariat itu luwes. Rasul sendiri pernah bilang, ya, di dalam salah satu sabdanya, bu'istu bil hanifiyatis samhah. Saya diutus oleh Allah dengan hanifiyah, agama yang murni, yang lurus, ya, tapi samhah, saat yang sama fleksibel. Jadi artinya ketika kita seharusnya seperti ini, kita santai saja, slow, ya, nih, tidak perlu terlalu tegang, ya. Jadi makanya dari awal tadi formal banget, formal sekali. Ini ya kita kayak ngobrol di warung kopi, ngobrol di teras masjid, atau ngobrol di rumah, ya, karena itu yang mungkin bisa lebih nanti mengeksplor apapun yang bisa jadi nanti terlintas di benak kita terkait dengan tema kita saat ini. Yang jelas saya berikan tema bahwa karena ini terkait dengan bulan Dzulhijjah, maka apapun nanti yang ada terkait di situ bisa kita bicarakan. Sebelum kita harus tahu bahwa di bulan Dzulhijjah sendiri paling tidak ada 3 level ibadah. Ya, level pertama, level yang tertinggi, yaitu adalah untuk haji sama umrah bagi yang mampu, liman istata'a ilaihi sabila. Ya, level kedua bagi orang yang belum berkesempatan atau tidak ada kesanggupan untuk haji, ya, maka bisa ambil yang level kedua, yaitu udhiyah atau kurban lil qadir 'alaiha, bagi yang sanggup pada udhiyah tadi. Dan level ketiga bagi yang mungkin tidak bisa haji, juga tidak ada kesempatan untuk kurban tahun ini, maka bisa dengan untuk puasa tarwiyah atau arafah. Ya, ini tentu bagi muslim muslimat, mukmin mukminat yang tidak berhalangan. Ya, kalau masalah berhalangan itu hal lain, tapi paling tidak kita harus tahu di bulan Dzulhijjah ini ada 3 level ibadah itu tadi, haji, udhiyah, dan puasa tarwiyah arafah. Bisa dibilang bahwa yang kalau bahasa sekarang viral, ya, sekarang viral sih, yang menjadi pokok bahasan di masyarakat. Haji bisa dibilang tidak, karena itu hanya bagi yang kayak sanggup ya pada berangkat ke sana dan nggak di sini. Dan di sini tadi ya orang nggak terlalu membahas masalah haji, paling hanya mencita-citakan haji itu sendiri.
seumpama tahiyah paling terkait dengan saya usia sekian, bagaimana berangkat haji, haji sudah apa umroh, itu paling gitu saja. Tapi untuk amalia haji atau berbagai hukum-hukum, berbagai polemik yang ada di sana tidak terlalu. Paling hanya 1-2 orang, itu pun bertanya pada orang khusus. Kayak kemarin ada yang tanya pada saya terkait dengan orang perempuan yang haji dan masalah auratnya. Itu sampai ada yang gini, katanya kalau sesama perempuan, meskipun dengan sesama perempuan, ketika nanti di Arafah itu mau buka kudu itu nggak boleh. Ya, buka kudu nggak boleh karena tidak kelihatan rambutnya, tidak kelihatan itu. Padahal sama perempuan, saya sih jawab tentang masalah aurat. Kalau bahwa aurat nomor 1 auratnya perempuan ya di dalam ibadah baik sholat ataupun haji adalah jami'u badaniha, semua tubuhnya ma'atal wajh wal kafain, kecuali wajah sama tangan. Itu baik sholat ataupun haji dan umroh selama bulan ihram, itu aturan tertentu. Yang kedua, kalau semua perempuan ya auratnya ya tentu jami'u badaniha, kecuali hal-hal yang seperti normal, kelihatan kelihatan umum seperti tempat-tempat untuk untuk perhiasan, ya, kelihatan sejenak atau misalkan kerudung nggak ditutup sepenuhnya, sama perempuan nggak jadi masalah apapun. Ya tapi ada yang mengatakan bahwa meskipun dia ada perempuan nggak boleh terbuka. Saya kasih yang jawaban ketiga, dalam kondisi darurat hal-hal yang tidak diperbolehkan jadi diperbolehkan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Yang keempat saya kasih jawaban. Syariat Islam tidak sekaku itu. Nah, itu orang-orang sekarang mengaku ketika dia melaksanakan yang kaku tadi itu menyalahkan yang tak kaku. Ya, jadi banyak masalah fikih di masyarakat yang sama sebagian ustadz atau seperti mereka yang entah sok rasa benar sendiri mengatakan bahwa itu terutama kayak Jawa itu ngaji benar kok itu disalui barang salah kabeh ngaji kok tahu maksiat kok tahu maksiat kan. Bukan gitu, karena hukum fikih itu fleksibel ya, dan kita juga tahu bahwa bukan kita kemudian membolehkan sesuatu yang nggak boleh, enggak, ada kaidahnya, ada kaitannya, dan ada kita tahu ada khilaf-khilafnya dan ada banyak madzhab ya, terutama ketika misalkan nih kaku betul ya orang-orang desa yang masuk ya, kita punya fleksibilitas dakwah, kita punya samaha, punya apa. Kalau misalkan toh dianggap dosa, dianggap salah, ya sampai tidak usah merasa lebih benar lah. Kalau benar-benar dewi, aku bisa paling Pak dakwah sampai itu bisa merusak. Sekarang kita lihat prakteknya, apakah masyarakat serusak itu atau malah ketika nggak disampaikan malah merusak? Ya kita ya malah yudroku masing-masing punya adillah. Artinya apa? Ketika misalkan sampai melihat antum melihat sesuatu yang menurut antum mungkar, antum tanyakan, jangan langsung ngaku ini salah, ini kita tanyakan dulu, karena bagaimanapun setiap ulama, setiap kiai punya hujjatul nazar, entah kiai, entah habib punya hujjatul nazar dalam masalah dakwah ya, juga nanti termasuk masalah urfiyah dan macam-macam yang nanti bisa jadi kita sambil jalan akan kita bikin itu lah kira-kira seperti materi saya kalau bagaimana. Ya, terima kasih. Mungkin langsung kita masuk ke pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama lagi, mungkin ada sedikit gambaran tentang udhiyah. Ya, mungkin bisa memberikan literasi pada masyarakat umum. Apa sih keutamaan udhiyah ini sehingga disyariatkan? Keutamaan udhiyah secara garis besar adalah syukran li ni'amillah, untuk kita bersyukur kepada nikmat Allah. Jadi dalam setahun sebenarnya kita itu seharusnya bukan seharusnya sih, seyogianya yang bagi setiap dari kita adalah bisa udhiyah. Setiap dari kita, makanya saya katakan bahwa saya pernah mengatakan bahwa udhiyah itu tentu berdasar ya adalah ibadah personal, bukan ibadah kolektif. Masyarakat kita sebagian memahami bahwa udhiyah itu ibadah kolektif, artinya dilaksanakan secara berjamaah, dan mereka beranggapan bahwa udhiyah atau nyembelih itu hanya sekali seumur hidup. Setelah itu nggak harus. Semestinya kalau misalkan kok mampu
sebaiknya ya setiap tahun. Ya setiap tahun. Hukumnya oke sunnah, meskipun ada mazhab mengatakan yang wajib itu nanti masalah lebih pada masalah tafsir yang rincian saja. Tapi yang pasti fadilah udhiyah adalah sebagai wujud rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan dalam setahun saat ini. Makanya karena sebagai wujud syukur, menurut kita Syafi'iyah, udhiyah itu tidak memaksa. Masyarakat itu memaksa sebenarnya. Bahkan umpama sampean ya nyelengi, mulai dari sekarang nyelengi sewu-sewu ya. Untuk nanti di akhir tahun atau tahun depan berkorban itu maksa, lu nggak apik ya cara Syafi'i. Udhiyah itu hampir sama dengan zakat fitrah. Dari sisa uang yang ada pada saat itu. Zakat fitrah itu kan beras atau sisa makanan kita pada saat hari itu. Misalkan mau sampean ono sisa 1 karung, berarti hanya kita ambil 3 kilo. Tapi kalau di rumah sampean punya sisa 1 kilo saja, pada hari itu ya sudah keluarkan apa adanya. Ya, terus udhiyah juga seperti itu. Udhiyah itu dari harta kita yang tersisa pada tanggal 10, 11, 12, 13 versi kita. Mata lain katakan hanya sampai 12 saja. Ya, kita pada hari. Artinya kalau misalkan dalam pada hari ini sampai buka dompet, ada uang untuk bisa beli kambing. Ya, dan cukup yakni kebutuhan rumah tangga cukup semuanya, dan itu uang sisa 2,5 juta, 3 juta. Nah itu berikan kambing sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Artinya kalau di luar dari itu nggak perlu kita sampai nyelengi atau bahkan arisan. Nah, arisan ini jadi masalah dan sekarang merebak di masyarakat kita dengan asumsi pikiran dari mereka semangat untuk beribadah. Oke, atau iya, semangat beribadah itu bagus. Matlub dituntut dari kita, tetapi tetap harus sesuai prosedur syariat. Orang kita itu terus terang, masyarakat kita, ya mungkin kita juga terlalu maksa sampai tidak memperhatikan tentang qabulnya amal. Sayyidina Ali pernah mengatakan, yang bagi ayyakuna lil insan ayyataniya bi qabulil amal minal amal. Orang itu seharusnya lebih memperhatikan diterimanya amal daripada amalnya. Ini ngamal-ngamal kalau nggak diterima ya percuma. Nah, terus bagaimana qabul amal untuk memperhatikan agar amal diterima? Ya dengan ikut prosedur. Seperti kurban, ya prosedur harusnya dalam madhab kita Syafi'i. Ya kita bilang Syafi'i karena memang kenyataannya masyarakat kita ikut-ikutan Syafi'i. Syafi'i ya. Nah ya kalau misalkan bilang madhab yang lain, kita masyarakat kita awam. Nanti larinya ujungnya pada ambil madhab. Kita bermadhab saya disalahkan apalagi yang madhab. Kalau mulai sampai lah. Ya, ini persoalan Marisol masih panjang. Ya, persoalan Marisol masih panjang. Ini di salah-salah ada apa? Walhasil, jadi apa jenenge udhiyah korban itu tidak harus memaksa. Yang ada lebih daripada hari itu, ya kita keluarkan dan kita belikan kambing untuk korban. Bahkan nanti ada aturan lanjutan. Kalau misalkan sampai mulai dari sekarang mengumpulkan uang, ya untuk menyelengi jangan untuk korban. Untuk korban setahun ke depan kita kumpulkan 3 juta. Sebelum hari kurban beli kambing. Ya sebelum hari kurban beli kambing. Kemudian ada yang nanya ini untuk apa beli kambing? Oh untuk kurban, ini untuk kurban. Itu jadinya nangga. Dan jatuhnya wajib. Artinya apa? Ketika jatuhnya wajib, maka sampai nggak boleh makan. Kenyataannya kita masih makan nggak? Nanti makan haram. Makanya gini. Dan yang jadi pertanyaan saya, sebagian masjid ketika menulis daftar nama orang-orang yang kurban, dan otomatis panitia memberikan sebelumnya, itu jatuh nazar atau tidak? Kalau jatuh nazar, orang 7 atau orang berapa atau bahkan yang mencantumkan nama dia nggak boleh makan semestinya ya. Entah kalau ada kalau yang lain. Kalau misalkan kok kita ketat seperti itu, ikut aturan, mau makan haram kabeh, makan haram kabeh. Dan terus bagaimana? Ya sudah sampai beli kambing pada hari apa? Pada hari penyembelihan itu solusi terbaiknya. Kalau nggak gitu sampai beli, tapi ketika ditanya ini untuk apa,
Saya bilang ya sebagai untuk digoyang atau pakai taklik. Ini untuk apa? Ya insya Allah gawe kurban, insya Allah. Nah kalau ada kata insya Allah masih aman, sampai masih boleh tahu. Tapi kalau saya bilang untuk kurban sudah selesai, ada kambing ini berarti bukan milik sampean, sudah miliknya Allah Taala dan saya nggak boleh makan apapun dari sini. Nah ini yang nggak dipahami oleh masyarakat kita. Belum lagi ketika kayak arisan, sekarang banyak ada arisan kurban, arisan umroh, bahkan arisan haji, ya seperti itu memaksa. Bahkan masih ada utang. Padahal di hadis tentang kurban itu gini, kan bunyinya gini, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada satu amal di hari nahar mulai dari Idul Adha ya sampai hari Tasyrik, satu amal yang paling disukai Allah Ta'ala seperti apa? Menyembelih. Nah, kan seperti menyembelih. Min iraqatid dam. Di al-hadis dikatakan fatihu biha nafsan. Itu kalimatnya Rasulullah, dan ini kalimat sebaris ini enggak diperhatikan oleh mayoritas orang, bahkan oleh orang-orang alim. Ya mohon maaf, ya fatibu biha nafsan. Nek cara Jawa ini kan fatibu biha nafsan mongko renakno pembagimu. Artinya apa? Ibadah tadi tidak ada ganjalan apapun. Ketika arisan masih ada ganjalan. Masih ada ganjalan karena dia masih orang 10, berarti kan dia hanya korban kupingnya saja. Iya kan? Sekarang kalau arisan berarti kan masih ada utang yang tergantung, utang yang kolektif. Padahal ibadah itu harus tidak ada ganjalan. Artinya nggak ada ganjalan, betul-betul milik dari kita. Ya betul-betul milik dari kita. Itu maksudnya tidak tasawuf, bukan maksudnya hukum. Kalau masalah hukum boleh atau tidak, ya itu kita nggak membicarakan, nggak ada larangan sih, nggak ada larangan. Tapi kembali lagi ibadah itu tidak memaksa. Nek pancene wis wayahe sanggup, sudah waktunya berangkat, qadir alaih. Bismillah, kalau belum sanggup ya mau diapakan lagi. Jadi yang berlaku di masyarakat kita itu yang salah kaprah. Tapi ketika diingatkan, terus belum batal wis sampai ya iya, tapi ya apakah sampean nggak menemukan atau tidak berusaha mencari jalan terbaik? Itu yang sekarang, karena sekarang umum narasi di masyarakat kita itu seperti itu. Ketika misalkan diarahkan cara yang baik, ini loh sebelum ini wis sampai, sebelum ini wis sampai. Masa cacat biar kan dari zaman Sunan 400 tahun lebih itu masuk ke prinsip ini Islam kita. Jadi kalau dengan keputihan seperti ini yang kita sendiri ya masyarakat kita masih banyak kesalahan, ya itu tetap nanti akan berpengaruh sebenarnya kepada keseharian dan macam-macam. Ya kita nggak dalam rangka menyalahkan atau membenarkan, maka kita enggak, tapi kita menyampaikan apa adanya. Kalau misalkan kok ditanya itu sampai dari mana? Kita fakir standar berbicara semua, terutama Al-Fiqhul Islami wa Adillatun miliknya Syekh Wahab Suhaili yang dari 4 madhab itu masih diomong 4 madhab sama Syafi'i itu tetek belum repot manis naik baca agel yang bisa kan ada yang aktif itu simpelnya seperti itu. Seperti tegas para ulama masih panjang ya sangat panjang sekali ya, sangat panjang, dan itu pun sekarang kita jangan salah. Kalau saya dulu nih ya tanpa ada iklan tanpa ada iklan ada itunya. Oke. Kalau kita mendengar sedikit tentang kurban, ini kan ibadah yang istilahnya mengikut kepada tindak lanjutan Nabi Ibrahim. Kalau dari Rasulullah sendiri, kurban itu seperti apa yang dilakukan Rasulullah? Ibadah kurban itu sebenarnya kunonya ibadah, dan bahkan di setiap agama itu ada acara persembahan penumpang darah, itu sudah dari dulu. Artinya kalau kita mau menilik kepada sejarah teologi ya, teologi itu istilah, sejarah teologi, sejarah agama-agama, sebenarnya bisa dibilang bahwa nanti titiknya itu sama, titik temunya itu sama, tetapi ya cara penyembahannya yang bisa berbeda. Makanya kan begini kan, ketika ini sebenarnya kembali kepada tauhid juga ya, kembali kepada tauhid bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki 3 potensi dasar. Di antaranya adalah gharizatul tatayyub, potensi untuk naluri untuk menyembah. Artinya di hatinya itu sudah ada bahwa dia itu merasa dengan Tuhan itu
itu siapa. Tetapi ketika dia merasa punya Tuhan, akhirnya mengadakan proses pencarian. Tuhanku ini siapa? Ya, proses pencarian ini nanti dikenal dengan nama wujudan. Nah, menungso ketika mencari dan tidak ada pembimbing, maka potensi mengalami salah jalan atau salah pencarian. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus para nabi untuk menunjukkan jalan tadi. Secara ketauhidan, seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu semuanya sama. Ya. Tetapi masalah penyebutan agama Islam, Nasrani, Yahudi itu tergantung dengan masa, ya. Tidak ada kaitan dengan ajaran tertentu. Tetapi isi inti daripada ajaran semua nabi itu sama, menyembah Allah Ta'ala. Nah, masing-masing nabi itu diberi semacam ibadah protokol, ya, atau ibadah resmi yang intinya itu semuanya nanti sama. Pertama mereka diberi sholat, kemudian puasa, terus haji, ya, dan diantaranya adalah sedekah, kemudian menumpahkan darah tadi, persembahan. Dan ini semua agama ada dengan cara masing-masing. Mereka punya sholat, mereka seperti kita juga punya puasa, juga ada haji. Haji itu ibarat daripada puncak ibadah yang menuju pada satu titik tertentu dan semuanya kumpul di sana untuk melaksanakan semua jenis ibadah tadi. Makanya di haji lengkap, puasa ada, sholat juga jelas, menyembelih juga ada. Cuma bedanya kalau bagi orang yang nggak haji namanya udhiyah, tapi bagi haji namanya haji. Ya, bedanya di situ. Jadi orang haji kalau menyembelih mereka namanya haji, bukan udhiyah. Tapi kalau kita namanya udhiyah. Nah, ini semua kemudian sedekah. Jadi semua agama. Ya, nanti jangan diartikan bahwa berarti misalnya ini berpendapat semua agama sama. Kok ketika namanya jadi pluralisme atau apa? Tak tunjukkan sampai jangan semua marah-marah dulu. Karena semua marah. Ada ini masalah mustalahat, ya. Dan tetap kita meyakini bahwa agama kita yang paling benar. Itu maklum, itu manusiawi semua orang. Ketika ditanya semua berarti itu sampai agama paling benar, iya. Berarti yang lain salah. Itu sampai sendiri yang menjelaskan kata-kata benar itu punya anonim, maklum, gak usah dibahas. Itu simpel sekali. Nah, terus lagi kaitan dengan Nabi Ibrahim, sebelumnya sudah ada. Karena Gam itu sudah terjadi di nabi-nabi sebelumnya. Bahkan mulai dari zaman Nabi Adam, ya, ketika beliau yang tertuliskan atau tersejarahkan atau tertuliskan, kalau nggak mau bilang itu sejarah, ya, ketika beliau memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk memberikan persembahan, ya, yang Habil memberikan tanaman terbaiknya karena waktu itu dia adalah petani, ya, dan Qabil memberikan kambing, tapi dia tidak memberikan yang terbaik karena waktu itu dia adalah peternak. Yaitu bisa dibilang kurban pertama, kurban awal. Nah, setelah itu setiap agama memiliki ritual yang sama, ya, dan tentu untuk proseduralnya setiap agama memiliki perbedaan sesuai dengan syariat yang mereka terima. Seperti Nabi Ibrahim sholat, mereka hanya sholat di pagi hari sama sore. Kalau kita kan 5 waktu. Atau kayak orang-orang umatnya Nabi Isa, ya, hanya seminggu sekali. Atau kayak puasa, kita punya puasa Ramadan, mereka ada puasa di bulan tertentu, ya, seperti nanti harinya mereka ada Paskah dan apa, itu harus semuanya sama. Kalau sedekah, kalau itu itu termasuk ajaran kuno, termasuk sesembahan, itu persembahan itu. Tapi tadi kemudian ada yang dilakukan akhirnya kayak seperti umatnya Nabi Musa, ya, yang orang-orang Kipti, mereka kan menyembelih perawan. Ya, diantaranya untuk persembahan, iya, karena ada kesalahan situ kan, ada diteruskan oleh Nabi Musa dan seterusnya seperti itu. Dan di kita jelas sekali disempurnakan, ya, meskipun ada sebagian aktivis penyayang binatang, pecinta binatang yang tidak setuju dengan kurban, ya, 1-2 orang katanya apa nggak kasihan, itu apa nggak punah, kodusnya kalau punah. Ya. Memang kalau kita bayangkan, ya, saya tadi sempat juga ketika saya membaca di Al-Fiqhul Islam wa Adillah itu masalah hukum
berkurban di setiap madhab, ya, dan dengan enteng beliau bilang setiap tahun, karena ya ini Syekh Muhammad Zuhair juga apa mu'alif yang lain begitu mudahnya mereka berudhiyah untuk keluarga setiap tahun. Itu kalau di komparasi dengan bangsa kita nggak cocok, karena bangsa kita itu bukan bangsa peternak. Mereka punya kambing paling 10-20 kan. Kalau orang Arab, dan sampai mungkin tahu sendiri di YouTube atau apa, kadang-kadang kambing itu koyok. Kalau kita itu yang bebek, ya bebek, ya, yang dikirim sama Sontoloyo. Sontoloyo kan bagian segitu bebek, itu kan kita sampai ratusan ribuan, ya kan. Kalau orang Arab, orang Eropa, mereka terbiasa dengan kambing ribuan. Jadi ketika misalkan nyampe pada udhiyah, ambil satu, gorok santai, nggak terpikir dengan apapun. Kalau kita kan iya, berbeda dengan keadaan. Makanya fikih itu seperti itu. Termasuk juga di masyarakat kita yang jadi masalah ya. Mungkin. Kenapa kambing sedikit? Karena yang disembelih itu kambing jantan. Padahal seharusnya korban itu urusan balakar, baik jantan ataupun betina dikorbankan. Makanya kan saya pernah bilang pada teman-teman, berani nggak kalian korban pakai kambing betina? Karena seharusnya kambing jantan nggak dikorbankan. Kambing jantan biarkan membuahi, nanti membanyak. Lah saya kira sih jantan disembelih. Nah terus yang betina, karena sih membuahi rondo kafir sih. Itu ada salah kaprah. Makanya kan saya tadi bilang banyak sebenarnya praktek ubudiyah kita itu yang masih harus diarahkan dan diluruskan. Tapi karena sudah kadang menjadi kebiasaan, ketika diluruskan nggak bisa. Mau wis kadung, sudah seperti itu. Ya sudah, ya kita mengikuti masyarakat kita dan ya kayak gitulah. Terus dikawal, Mas. Terus dikawal. Tapi ketika kemalingan malah gimana? Itu selalu seperti itu di masyarakat kita. Nah kan kami ya perangkatnya. Saya tak tahu sendiri kan ketika kambing mereka lewat itu tenang. Semuanya tuh sering di YouTube masyarakat belum teko dilihat dari drone itu kayak tumor saat kambing. Dan itu akhirnya masuk akal ketika kita menerapkan takrib ya. Zakat 100 kambing, zakatnya 1, 200, zakatnya 2. Kita orang Indonesia, orang Jawa yang nggak terbiasa, iya, dus 100 iya, panik. Iya kan, tapi di sana biasa. Ya, dan bahkan nanti itu pun ada kategori lebih lanjutan lagi tentang masalah kambing. Warna pun berpengaruh. Jadi misalkan yang terbaik itu kambing yang warna putih, yang warna hitam itu nanti gini, kalau nggak ada maka nanti yang warna abu, kalau nggak ada warna kuning gini. Wong Jawa, waduh sih angel tenan, karena nggak biasa punya kambing. Dan hanya satu dok makanya tadi saya katakan di awal, fadilah daripada udhiyah adalah syukran li ni'amillah, bersyukur atas nikmat Gusti Allah. Itu tadi terutama pemilik kambing. Ya, bahkan nanti gini juga, kebanyakan orang kita kan secara ekonomi ya kita tahu ya menengah ke bawah. Ketika mereka beli kambing itu untuk kurban, itu mustarah lil udhiyah. Nah ketika sudah jelas ada orang fakir, orang nggak punya, kalau dia beli kambing menjelang Idul Adha, maka itu adalah untuk udhiyah dan itu jatuhnya wajib. Artinya apa? Dia pun nggak boleh makan. Ya, hanya untuk masyarakat. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Apalagi kalau panitia daging bercampur, wallah alam makannya mana. Jadi kalau saya pribadi ya gak usah jadi tulis-tulis, tapi kan yes. teknis itu kan pribadi. Jadi ya, kayak dulu kan saat tekan-tekannya orang sapi, orang itu sembelih bareng-bareng menangis. Sekarang kan dimobilisasi kan. Ketika dimobilisasi, apakah itu tidak maksa? Padahal ibadah itu anti binafsin. Ini harus tidak ada ganjaran. Itu ibadah itu tekoran nanti penggalih. Ini betul-betul tidak ada ganjaran daripada orang yang beribadah itu tadi. Tidak ada ganjaran, ada ganjaran. Ya nggak ikhlas, kalau nggak ikhlas ya qabul amal itu ya masih wallahu a'lam, meskipun masalah qabul tidak itu urusan Allah Ta'ala ya. Tapi kan ketika ganjel nggak ikhlas ya, kita tahu bahwa ibadah itu harus khalis ya, harus mukhlis, harus tulus dan murni, tidak ada ganjaran apapun. Tapi ketika ada misalkan kayak kepemilikan orang lain kesana nih kok ya masih terganjal. Memang harusnya disampaikan walaupun belum bisa dimaknai ya enak bisa gitu kan. Ya nggak salah juga sih dari sisi iman, misalnya gede iman ini
saking kepingin ibadah ya, kemudian saking pengen umroh juga, saking pengen kurban, akhirnya nganggo rono atau apa jenenge buat arisan. Padahal kita tahu arisan kan hutang, dan ibadah itu konsep dasarnya sekali lagi anti binafsin. Tidak ada ganjaran apapun baik secara materi ya ataupun secara spiritual. Nah, spiritual ya kita betul-betul hanya karena Allah. Kalau materi ya misalkan seperti kita sholat, di fikih kan diatur bagian kita ini nggak boleh daripada kosongan. Sholatnya sah tapi bisa nggak terima, itu dalam hal-hal sholat. Sampai puasa ya sahabatnya dari barang nyolong, puasanya sah tapi gara-gara sahabat itu kalau sebagai nyolong mungkin nanti jadi masalah. Apalagi terkait dengan besar rupiah haji. Sekaligus ini agak bahasa kejujuran tapi Iya, tapi jurnal sekarang sebenarnya. Saya memang ini harus disampaikan agak pencerahan untuk masyarakat. Oh, sekarang gitu ya. Ada pertanyaan dari teman. Jadi terkait dengan haji, kita akan ada masalah. Dia kan di haji itu ada keringanan sedikit di dalam haji. Ada keringanan dalam haji terkait dengan lempar jumroh. Kalau orang itu nggak sanggup untuk lempar jumroh maka bisa diwakilkan. Dan dia itu mencari jalan, apakah boleh saya melempar satu batu untuk saya dan untuk orang yang saya wakilkan? Jadi satu batu untuk 2 orang atau bahkan 3 orang. Ya. Fakih kita menyatakan fakih kita menyatakan dan hampir semua menyatakan bahwa ya satu-satu, sampai sendiri nanti orang ke sendiri. Kalau 2 orang ya berarti harus siap 3 batu untuk kita, untuk satu, dan dengan terang-terangnya. Dia tetap mencari bagaimana satu batu untuk banyak orang gitu. Dan tetap mencari jalan seperti itu. Ya, padahal ibadah itu harus hati-hati, harus teliti. Ya tidak langsung main gampang gitu. Orang kita kan cenderung kebanyakan main gampang. Ya umumnya manusia juga gitu, tapi kan ini masalah kedunia amal. Kalau sebentar selesai dilaksanakan selesai, tapi kalau nggak diterima, masalahnya ya ketika misalkan satu ibadah itu tidak diterima karena nggak sesuai prosedur, itu nanti bisa ditanyakan sama Allah Ta'ala. Oke, ibadah ini kok gak salah. Berarti ketika dia ibadah bisa menambah waktu karena gak sesuai prosedur. Itu bukan ditanyakan, aku apa kok bawa waktu ini? Ibadah umpamanya, ini umpamanya kita gak tahu ya, umpamanya gitu. Ibadahmu gak sah karena gak sesuai prosedur, berarti kamu bawa waktu. Nah, bawa waktu kalau diturut-turut bisa nanti haram saja ya. Tapi kan bukan kemudian masuk mungkin ya, itu hanya masalah tauhid, masalah apa ya, begitu kepekaan kita, kepekaan spiritual. Ini ada pertanyaan kita tulis. Mungkin ini sering terjadi di kalangan kita tentang haji. Seperti orang yang mungkin sudah tua dan mempunyai walian untuk berangkat haji, mau mendaftar tapi sekarang kan antriannya sangat panjang, takut nanti tidak sampai ke gimana. Apakah solusinya ini bisa dengan apa ya, tetap mendaftar atau memilih umroh gitu? Ini kayaknya ini banyak terjadi karena antrian di Indonesia ini kan sangat panjang. Ya, memang gini, yang baik secara aturan awal adalah haji dulu, bukan umroh. Karena memang yang lebih ditekankan atau dituntut itu ya haji itu tadi. Tapi dengan kondisi sekarang yang antrian bisa sampai puluhan tahun, itu ada sebagian ulama itu menunjukkan gini, tetap daftar haji, ya tapi nanti sambil nunggu bisa dengan umroh. Ya, dan biasanya kalau orang sudah daftar haji berarti dia kan termasuk kategori sanggup mampu. Jadi itu solusi terbaik seperti itu. Haji tetap daftar, tapi kemudian berangkat umroh. Memang seharusnya haji dulu, baru kemudian umroh. Artinya orang tadi tidak umroh sampai dia betul-betul bisa haji. Tapi dengan kondisi sekarang, ya, yang antrian sampai sekian tahun, sementara mungkin selama nunggu 10 tahun, 15 tahun dia punya biaya untuk umroh. Ya, maka nih nunggu haji, kalau nunggu haji, wis rala haji, rala umroh mati di siang. Maka ya sudah daftar dulu sambil nunggu berangkat umroh, itu solusi terbaik.
karena kita nggak pernah tahu. Lebih daripada itu sebenarnya haji panggilan. Banyak kok orang-orang yang dia itu daftar, tahu-tahu berangkat. Ono acara nih, ya macam-macam. Kalau sudah panggilan itu, kalau sudah panggilan ya berangkat kapan saja berangkat. Tahu-tahu sedang entah masuk dapat panggilan dari negara Saudi Arabia, mungkin cara nih, ono pak ini cara itu ada. Atau sekarang yang umum itu foda, yakni haji apa ya? Pokoknya bayar untuk akeh lah. Itu di atasnya plus. Kalau plus itu masih katanya ya, saya nggak tahu juga. Plus katanya masih 3 tahun. Tapi kalau full itu langsung. Ya, kalau bukan artis itu 1 keluarga 2 miliar berapa orang itu oke. Ya memang SDT haji tujuannya banyak, sanggup haji itu berangkat. Malah kalau misalkan uangnya cukup untuk haji, kalau dia nggak berangkat itu ada ancaman sendiri dari Allah Taala. Ya, yakni bisa entah hartanya habis atau bagaimana. Kalau sudah punya kesempatan berangkat haji berangkat. Masih terbaik ini. Solusi terbaik. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Mas. Itu dulu itu. Mungkin ini juga sering terjadi menyangkut tentang tadi itu Mas. Tentang orang yang sudah berumur baru. Ini mungkin contoh Mas, ada orang yang daftar haji kemudian tidak sampai berangkat haji sudah meninggal. Ini anaknya ini jika memutuskan untuk menghentikan orang tua yang haji ini, hajinya ini untuk dirinya sendiri apa untuk orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua, jika anak ini memutuskan untuk menarik ongkos haji, maka ini masuk ke haram karena memutus amal atau tadi. Ibadah haji sekali lagi juga termasuk ibadah personal ya, yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang itu secara pribadi. Tapi ketika seseorang tidak sanggup karena sudah meninggal atau sama kuasa sekali, maka boleh dibatalkan, boleh digantikan. Terkait dengan seseorang daftar haji, setelah itu dia meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya. Pemerintah kita regulasinya kalau tidak salah itu memang bisa diambil atau diteruskan oleh ahli waris, ya kan? Jika anaknya tadi belum pernah haji, ya nanti dia haji, larinya ke anak tadi, karena dia belum pernah haji, bukan ganti orang tuanya. Tapi kalau anaknya sudah pernah haji, ya kemudian dia bisa langsung membatasi orang tuanya. Tetapi kalau sudah ditarik, itu akhirnya sudah menjadi ahli waris, tidak masalah. Iya, kalau menurut saya gitu. Artinya sudah ke ahli waris, diambil nggak apa-apa, diteruskan nggak apa-apa. Diteruskan ya tadi kemungkinan kalau nggak disuruh batalkan orang, itu banyak sudah praktis seperti itu. Minta tolong orang yang sudah pernah haji kemudian dibatalkan. Yang kedua diambil sendiri oleh anaknya, tetapi hajinya lari ke anaknya jika dia belum pernah haji. Ya, dan yang kemudian yang ketiga jika diambil itu hak ahli waris. Tidak bisa dikatakan memutus amal, enggak. Orangnya sudah lihat dari awal kan. Ya, apa itu kita akan tahu bahwa niatul mar'i khairun min amali. Nah, niatnya orang lebih baik daripada amalnya. Ketika turun kelakuan enggak sempat dilaksanakan, dia sudah pergi. Jadi ditarik pun enggak masalah, bukan dikatakan haram atau mungkin malah dikatakan memutus amal daripada orangnya. Ini ada pertanyaan terakhir ini. Mungkin ini juga sering jadi perdebatan para kopi di masyarakat tentang mengikut dari sidang isbat Kemenak bahwa tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Berarti hari Arafah dan hari Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 16 dan Senin 17. Sedangkan di Arab Saudi sendiri hari Arafah jatuh pada hari Sabtu besok ini, dan kemudian Idul Adha jatuh pada hari Senin. Padahal secara posisi kita ini lebih timur daripada Arab Saudi. Ini bisa dijelaskan. Ini sebenarnya perdebatan ini mulai sekitar 10 tahunan terakhir lah. Banyak hal rame-rame ini 15 tahun terakhir, seperti kayak ucapan selamat Natal, seperti hari raya sedunia, atau ini sebenarnya lagi-lagi kembali pada khilafiyah fikih ya, masalah perbedaan pendapat. Gini, ya memang ada sebagian pendapat nggak salah, juga pendapat
fikih kan menyatakan bahwa seperti puasa Arafah, kita kan kalau ikut Kemenak, ikut pemerintah, kita besok puasa hari Ahad. Sementara Arafah besok kalau di Mekah. Terus ada yang bilang, nah, terus kita puasa nih apa? Mau Arafah hari Sabtu, kok kita malah puasa hari Ahad. Gini, terkait dengan itu, masalah kayak puasa, apakah kita ikut yang di sana atau kita ikut yang di sini? Puasa itu ibadah waktu apa ibadah tempat? Ini kalau debat ya, puasa kan ibadah waktu, bukan ibadah tempat, bukan masanya panggonan, tapi masanya waktu. Kalau masanya panggonan, ya, kalau kita ikut yang di sana, kita terpaut 4 jam. Ini akal-akalan ya. Kita terpaut 4 jam. Berarti seharusnya saat di sini sudah maghrib, di sana kan belum kan? Maghribnya sih kok jam 8. Kita seharusnya puasa jam 8. Sampai jam 8 pagi juga. Saharnya jam 8 pagi kita mulai puasa. Ya mohon maaf ya dengan yang mengikut ru'yah internasional. Kalau misalkan kalau bertanyakan, Arafah di mana? Arafahnya di Mekah. Lah kok di sini kok kenapa ikut puasanya hari Minggu, kok tidak ikut puasa hari Sabtu? Yang di sana kan hilalnya kelihatan sudah lebih awal, ya kan? Di sini kan kelihatan bukan masalah soal waktu lebih dulu atau tidak, atau zonasi waktu lebih dulu atau tidak. Jadi kalau kembali kepada masalah matoli atau matlak zonasi wilayah, kita ya secara madzhab Syafi'i ya ikut hilal yang terlihat di wilayah kita. Ya kita kan kemarin nggak terlihat kan masalah. Hasil intinya ya kita lebih lambat 1 hari, ya. Dan kita semua sepakat. Untuk tahun ini ya pemerintah, Muhammadiyah, NU semuanya sama. Ya, nanti kita besok sepakat hari raya Senin. Sementara yang di Mekah mereka Minggu Ahad sudah hari raya. Ya, kalau terkait soal itu ya tadi kembali bahwa untuk masalah terkait dengan puasa atau hari raya, kalau versi Syafi'i memang mengikut wilayah matlab masing-masing. Tapi kalau versi jumhur 3 mazhab ya, Maliki, Abu Hanifah, kalau saya Abu Hanifah juga Ahmad bin Hanbal, itu internasional. Satu wilayah Islam sudah melihat, maka yang lain sebenarnya juga itu. Tetapi kita harus ingat satu hal, ketika mereka 3 mazhab ini menyatakan atau 2 mazhab menyatakan bahwa kuliah internasional, saat itu lingkup wilayah Islam itu belum luas. Mereka belum tahu kalau ada Nusantara dan Indonesia, belum tahu. Dengan perbedaan waktu yang sekian panjang belum tahu. Jadi yang logis sekali dan relevan untuk saat ini ya madhabnya Imam Syafi'i. Karena kenyataan kita di Indonesia pun antara Papua dengan kita sudah berbeda. Mereka sekarang sudah jam 4:30. Ya sampai ada sini, ya setengah 3 ya. Mereka sudah 4:30. Sudah 4:30 mereka, apalagi yang di sana. Berarti jarak antara Papua ke Mekah itu 6 jam. Kita 4 jam masih ya. Bahkan kita yang WIB sendiri dengan Jakarta pun nanti berbeda. Kita maghrib 5:30, mereka jam 6 baru maghrib. Itu contoh kecil yang satu daerah. Berarti ya nggak sama. Artinya, tapi kalau dia ikut internasional, ikut yang Mekah, ikut yang sana, terserah, oke lah. Pada kenyataan meskipun mereka sholat hari Minggu ya besok ya, nyembelih itu pada Senin. Nyembelih sih orang-orang kalau sih mana? Kalau mereka sendiri terserah, tapi pada kenyataan prakteknya, misalkan beberapa kali yang terjadi perbedaan hari raya kita dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah dulu misalkan, ya biasanya orang-orang yang dari Muhammadiyah karena mengetahui dulu, karena nyembelih hari itu nyembelihnya besok, bareng-bareng dengan itu. Kalau dulu Muhammadiyah lebih akhir, ya kita dulu kita mayoritas kan. Mayoritas ya orang punya power, sombongnya mayoritas di situ. Tapi masalah perbedaan waktu tadi sebenarnya tidak perlu kita perpanjang. Yakni itu juga lagi-lagi pada masalah khilafiyah fikih.
perbedaan fikih, perbedaan pendapat yang setiap ulama pada mazhab punya pendapat masing-masing, dan kita harus tahu bahwa mazhab itu opsi pilihan. Ya, bukan misalnya Syafi'i kok untuk pindah hari ini ada prosesi pindah mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah harus prosedur gini, harus gini. Ya, nggak sekedar itu juga sih. Ya itu bagi yang terlalu fanatik saja. Ya bahkan waktu kita menggunakan akal beberapa mazhab, sama sebagian mereka yang kebetulan belajarnya baru Syafi'i saja, kita dianggap gila, dianggap bahwa kita mencontoh suatu sesat yang salah. Padahal ada opsi pilihan, berarti dia juga nggak memahami dengan baik bagaimana jalurnya bahasa Asy'ari. Ya, mengikut salah satu mazhab empat. Itu mengatakan mengikut berarti secara garis besar dalam hal umum, bukan kemudian hanya harus satu yang tiga, enggak. Ya. Makanya kan katanya Mbak Gusmus ya, katanya bisa beristri orang NU kalau semakin tinggi ilmunya itu mesti mirip Muhammadiyah, bisa menurut yang ikut tinggi ilmunya ada. Ya, sekarang kayak misalnya Gusmus sendiri kan Abu Hanifah, dia nggak mau apa kata Muhammadiyah. Nah orang Muhammadiyah yang semakin tinggi ilmunya ketika NU. Artinya sih nggak tinggi ilmu ya sih kayak ahli debat, ribut, menyalahkan kita. Ya saya nggak sekali coba jadi gila sama sebagian wali santri karena kita menyampaikan mazhab ibarat ada kitabnya, tapi bijak ngomong ya wali. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Terima kasih sekali kami sampaikan atas berkenan memberikan waktu, juga memberikan banyak sekali manfaat pada kesempatan hari ini. Dan itu bicara sekali ya tadi masalah tadi banyak bicara ya. Semoga kesalahan saya. bermanfaat. Amin. Kami juga untuk masyarakat umum. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada closing sedikit. Ada apa? Closing bahwa kita dalam beragama itu yang penting fastabul khairat ya, berlomba-lomba menuju pada kebaikan tanpa menyalahkan yang lain. Ketika misalkan kita melihat orang lain kok cara budayanya berbeda, sudah itu dia pasti punya sudut pandang. Kita nggak usah merasa paling benar, nggak usah merasa paling baik. Maunya misalkan saudara kita mereka hari raya pada lebih awal, atau tadi mereka memilih puasa. Tadi kan saya hanya argumentasi pakai saja, tapi pada akhirnya pada ujungnya semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Selama itu ada prosedur, selama itu tidak melanggar syariat, maka sudah itu sudah benar, insya Allah dalam kabul. Insya Allah kalau misalkan kalau dianggap dosa, kita punya banyak kawaid yang itu nanti masalah aja ya, masalah usul fikih, masalah fikih yang dalam sekali pembahasannya. Tapi yang pasti pokoknya kita tidak perlu menyalahkan cara beribadah orang lain, karena bagaimanapun mereka punya sudut pandang, dan kita yang perlu kita lakukan adalah kita beribadah sebaik mungkin dari kita, ya sebaik-baiknya tanpa kita melihat diri kita, karena kita terus terang masih banyak kekurangan dan bahkan kita masih belum punya ibadah. Kalau menyalahkan orang lain saja jelas dosa ya. Nah, sementara ibadah kita pun diterima, kenapa kita harus melihat sesuatu yang jelas-jelas salah tanpa kita memperhatikan apa yang seharusnya dituntut dari kita? Itu saja mungkin yang perlu kita garis bawahi. Terima kasih Sama-sama. Para saudaraku semesta warahmatullah, demikian tadi bersama pada kesempatan hari ini. Insya Allah banyak manfaat yang bisa kita petik pada kesempatan hari ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih hangat, lebih banyak pembahasan, lebih banyak kemanfaatan bisa kita ambil. Jadi kami bersama kru